warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi di channel Banyak Kisah. Di kisah kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Teror Mistis di Bangsal Bedah. Kisah ini dikirim oleh seseorang yang bernama Intan. Di sini Intan ingin menceritakan kisah horornya sewaktu dia berada di rumah sakit. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi pada tahun 2009 suami Intan yang bernama Ari mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga warga yang menolongnya segera membawa ke rumah sakit terdekat. Nah, ternyata rumah sakit yang ditempati adalah sebuah rumah sakit yang sudah sangat tua dan rencana sudah mau ditutup karena rumah sakit ini akan dipindahkan ke tempat lain. Karena sudah mau tutup, sudah banyak tenaga kesehatan yang pindah dari sana, termasuk bagian poli, sehingga pasien yang ada di sana tinggal sedikit. Nah, kita balik lagi nih ke Intan dan Ari. Jadi Ari ini mengalami patah tulang di bagian kaki. Nah, sehingga dia harus dirawat inap. Setelah mendapatkan perawatan, Ari lalu dipindahkan ke ruang bangsal bedah. Karena memang waktu itu mereka hanya pakai jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Karena Intan dan Ari yang seorang perantau, sehingga tidak ada orang yang menemaninya dan tidak ada keluarga yang datang menjenguknya. Malam pun tiba. Sewaktu Intan dan Ari sedang berbincang-bincang, tiba-tiba tempat tidur paling pojok seakan bergoyang, seperti ada orang yang menaikinya. Tapi di situ mereka tidak terlalu menghiraukannya. Hingga tak lama kemudian, seorang perawat masuk seraya menyodorkan resep yang harus ditebus. Intan pun segera mengambil resep itu dan segera ke apotik. Ketika melewati lorong rumah sakit, Intan merasa banyak mata yang memperhatikannya. Padahal sepanjang lorong itu ruangan bangsal kosong. Tapi ketika diperhatikan, ada satu bangsal yang terisi. Di situ ada sepasang suami istri. Dan Intan menoleh ke dalam ruangan itu. Dan betapa terkejutnya karena pasien itu memiliki perut yang sangat besar, padahal dia seorang laki-laki. Dan di sampingnya ada seorang perempuan yang sedang memegang sesuatu. Sekilas Intan melihat wanita itu memegang seongkok daging mentah. Karena Intan melihat di sekitar bibir wanita itu ada bercak darah. Intan yang mulai ketakutan segera berjalan cepat menuju ke apotik. Tapi yang Intan tak sadari, ternyata dia lupa menanyakan di mana lokasi apotiknya pada perawat tadi. Dan di situ tak ada seorang pun yang bisa dia tanyai. Saat sedang bingung, Intan melihat ada seorang anak yang berjalan sambil menjinjing obat dan cairan infus. Usianya sekitar 6 tahun. Oh, sebaiknya aku tanya adik itu pikir Intan. Karena Intan melihat sepertinya adik itu dari apotik. Intan pun segera mendekati adik itu. Ketika sudah berhadapan, Intan pun bertanya, "Dek, tahu nggak apotiknya di mana?" Lalu adik itu menunjuk ke sebuah tempat. Di situ Intan agak bingung, soalnya tempat yang ditunjuk anak itu lokasinya gelap. Tapi di situ Intan yang percaya saja dengan anak itu pun segera melangkah pergi. Saat tiba di lokasi, tak nampak ada apotik. Yang ada malah kamar mayat. Intan yang sangat ketakutan segera berbalik arah. Tapi saat dia berbalik arah, anak kecil yang tadi sudah ada di hadapannya,
sambil memegang gumpalan darah. Di situ, Intan yang sangat ketakutan segera berlari masuk kembali ke dalam ruangan. Ketika sampai di ruangan, dia terkejut karena Ari sudah tidak ada di tempat tidurnya. Loh, kemana dia? Apa dipindahkan perawat ya? Pikir Intan. Tapi saat hendak dari ruangan, ujung mata Intan menangkap ada sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, di mana Intan melihat ada seorang perempuan yang sedang merobek-robek mulutnya. Intan pun berteriak sehingga perawat segera datang menghampirinya. Ada apa, Bu? Tanya perawat itu. Gini, tadi saya ada lihat perempuan di tempat tidur pojok itu, jawab Intan dengan badan yang sudah gemetaran. Tapi di situ respon perawat nampak biasa aja. Oh, biasa itu penghuni ruangan ini, kata perawat itu. Intan pun segera menanyakan keberadaan suaminya. Suami saya mana ya, Sus? Kok udah gak ada di tempat tidurnya? Loh, kemana? Kami gak ada mindahin loh, Bu. Aduh, dia gak mungkin pergi. Dia kan mengalami patah tulang, kata Intan. Intan dan perawat pun segera mencari keberadaan Ari. Mereka mencari Ari ke setiap sudut, tapi tak juga diketemukan. Intan pun berteriak-teriak memanggil nama Ari, begitu pula dengan dua perawat itu. Tapi sudah berulang kali mengelilingi rumah sakit, Ari tak juga diketemukan. Hingga mereka pun bertemu dengan satpam. Mereka menceritakan tentang Ari yang tiba-tiba saja menghilang. Dan di situ satpam itu bilang bahwa coba cari di area kamar mayat. Intan yang mendengar itu sangat kaget. Hah? Suami saya masih hidup, tidak mungkin dia ada di kamar mayat. Tapi satpam itu bilang bahwa coba aja dicari dulu. Dengan setengah percaya, Intan dan kedua perawat itu pun berjalan ke arah kamar mayat. Dan betapa terkejutnya karena Ari sudah ada di depan ruang kamar mayat. Di situ Intan merasa agak lega. Akhirnya Ari bisa diketemukan. Astagfirullah, Mas, ngapain kamu di sini? Kami udah keliling rumah sakit mencari kamu, tapi kami juga tak dapat menemukanmu. Di situ Ari hanya terdiam. Barulah Ari merespon ketika Intan menepuk pundaknya. Dek, kita keluar dari rumah sakit ini sekarang ya, kata Ari. Mendengar itu, Intan bertanya, emang ada apa? Di situ Ari menjawab, rumah sakit ini banyak kali hantunya, aku gak sanggup. Di situ Intan pun mengaminkan ucapan dari Ari. Memang rumah sakit ini nampak angker. Tapi bagaimana mungkin mereka pulang sedangkan kaki Ari masih sakit dan jam sudah menunjukkan 12 malam. Gini aja, besok aja kita pulang ya, Kak. Dengan berat Ari pun mengangguk. Perawat pun segera mendorong kursi roda Ari untuk kembali di ruangan. Sesampai di ruangan, Intan yang kepo dengan apa yang dialami suaminya pun bertanya, ada apa, Kak? Emangnya kamu ada lihat apa di rumah sakit ini? Dengan wajah yang masih ketakutan dan suara yang masih bergetar, Ari pun menceritakan apa yang dialaminya. Jadi, waktu Intan pergi, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang datang ke ruangan. Wajahnya pucat dan dia menggendong seorang bayi. Lalu bayi itu ingin diserahkan kepada Ari. Yang jelas-jelas saat itu Ari sangat takut karena kaki anak itu tidak menyentuh lantai.
Lalu anak itu masuk ke kolong tempat tidur Ari. Lalu tiba-tiba ada 2 perawat yang datang dan dia seperti kayak mendorong Ari, dan dengan secepat kilat Ari sudah duduk di kursi roda. Lalu 2 perawat itu mendorong Ari ke kamar mayat. Di saat itu Ari baru sadar kalau 2 orang yang sedang mendorongnya itu bukanlah manusia, karena wajahnya begitu pucat dan tatapannya begitu kosong. Di saat itu Ari sekuat tenaga mendorong kursi rodanya agar bisa keluar dari kamar mayat itu. Tapi seolah kursi roda Ari itu sangat berat. Tiba-tiba saja ada seorang anak datang dan mendorong kursi roda Ari. Dia mendorong kursi roda Ari sampai keluar dari kamar mayat. Tapi tatapan anak itu sangat-sangat tajam, seakan dia sangat marah kepada Ari. Di situ Ari menghentikan ceritanya. Tapi Intan terus saja memaksa Ari untuk meneruskan ceritanya. Dan di situ Ari dengan suara lirih berkata, "Intan, aku minta maaf ya. Aku harus jujur padamu." "Apa itu, Kak? Kamu mau jujur apa?" tanya Intan. "Sebenarnya aku selama ini telah berselingkuh dan selingkuhanku itu hamil. Karena aku takut kau akan menceraikanku, makanya aku menyuruh selingkuhanku itu untuk menggugurkan kandungannya. Dan hal itu yang tadi diperlihatkan padaku. Di situ aku melihat ada sosok anak dan seorang bayi yang menatapku dengan sangat marah. Begitu juga dengan selingkuhanku." Intan yang mendengar itu kayak tersambar petir. Dia benar-benar tidak menyangka suami yang dianggap sebagai suami terbaik di dunia rupanya telah mendua. "Lalu, di mana wanita itu?" bentak Intan. "Aku tak tahu lagi, Intan, karena sejak kejadian keguguran itu dia menghilang bersama anaknya. Dan anak yang tadi aku lihat itu sama persis dengan anak dari selingkuhanku itu, anak dari suami pertamanya. Aku gak ngerti bagaimana mungkin anaknya jadi hantu," kata Intan. "Aku juga gak paham, Intan. Aku merasa sangat bersalah padamu. Aku minta maaf ya," kata Ari. Sebenarnya hati Intan saat itu sangat sakit, tapi di sisi lain dia masih sangat sayang pada suaminya. Singkat cerita, Intan pun mencari tahu tentang mantan selingkuhan suaminya. Dan di situ Intan baru mengetahui bahwa mantan selingkuhan suaminya itu telah meninggal dunia bersama dengan anaknya. Dia memilih mengakhiri hidupnya karena suatu alasan. Keluarganya tidak memberitahu apa alasannya. Tapi di situ Ari benar-benar bilang bahwa aku tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang telah terjadi pada mantan selingkuhannya itu. Intan meskipun sakit hati pada suaminya, tapi dia tidak mengajukan cerai. Hanya saja cintanya kepada Ari tidak seperti dulu, karena Intan merasa bahwa Ari telah menodai pernikahan mereka. Itulah kisah yang dikirim oleh Intan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa perselingkuhan itu pasti akan mendatangkan petaka.
Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.